Jenderal, cepat minggir. Serahkan nyawamu, kau tahu dosamu? Aku tidak tahu, jangan tanya aku. Hari ini adalah hari kematianmu. Terimalah kematianmu. Tunggu, Masih mau bermain tipu? Senjata rahasia apa ini? jangan gegabah. Lihat baik-baik. Mustahil. Siapa kau sebenarnya? Sobat, jangan tegang. Isap rokok untuk tenang. Rokok kampung halaman ini. Kawan, pinjam korek. Jenderal. Ganjil berubah genap tetap, tanda lihat kuadran. Sobat, dari mana unitmu? Saya koder dari Zhong Guanchun, Yakska. Sudah 3 tahun terlempar ke sini. Elang Barat Daya. Sobat, Mereka di luar. Siaga. bukan aku. Itu wali raja. Rubah tua itu tidak mati. Kau menggunakan pisau orang lain untuk membunuh. Jenderal, ada perubahan di kanan. Siapa itu? Hehehe. Ah, Yan Songzi. Baginda terkejut. Hentikan dia. Jangan harap. Bentuk formasi. Ah, Kau mempermainkanku. itu jebakan Yan Songzi. Surat rahasia itu kau yang keluarkan. Cap kerajaan sudah direbut rubah tua itu. Aku tidak pernah mengeluarkan surat rahasia. Jebakan berantai yang mematikan. Ikut aku. Kita pion yang dibuang. Terlambat. Kawal mundur. Lindungi Perdana Menteri. Aktifkan mekanisme. Buka. Pintu gerbang sedang menutup. Mundur kembali. Tidak sempat. Diam. Tahan napas. Mengerti. Pintu macet total. Tidak bisa dibuka. Formasi lingkaran. Waspadai panah. Orang kasar dari pasukan Beifu. Mereka pikir istana Taichi ini Sembunyi. kira bisa datang seenaknya. Bubar. Cari perlindungan. Bertahan. Dazu. Persetan dengan kesabaran dan penyembunyian. Anjing tua, serahkan nyawamu. Kau pikir kau menang? Kalian semua mati. Jenderal, cepat minggir. Serahkan nyawamu. Kau cari mati. Ah, Jenderal, hati-hati. berhenti. Terlalu cepat, dia benar-benar monster. Krisis untuk sementara teratasi. Yan Songzi, keahlianmu benar-benar membuka mataku. Sayangnya tidak bisa dipecahkan. Batu naga, terputus, kau bunuh raja dan berkhianat, aku akan mengantarmu mati. Bunuh, lepaskan anak panah. Bersembunyi.
Cari perlindungan. Aduh. Yan Songzi, aku masih hidup. Mundur. Diam. Bodoh. Dia sudah tahu kau masih hidup. Lihat sendiri. Chu Hanye menerobos masuk aula utama. Berniat jahat, Baginda telah terbunuh. Kaisar telah meninggal. Bunuh. Kak Chu, aku tidak mau mati terbakar. Lepaskan. Pegang pedangmu. Jika ingin hidup, berdiri. Lei Hu. Hadir, Jenderal. Gunakan jenazah untuk menutup kebocoran air. Jenderal, minyak api sudah setinggi pergelangan kaki. Jangan tinggalkan satupun saksi hidup. Tangkap Chu Han, hadiah 10.000 emas. Lei Hu, ciutkan formasi lingkaran untuk bertahan. Benteng formasi, bertahan mati-matian. Kokohkan pijakan, jangan mundur. Lindungi inti. Serbu. Kavaleri api hitam di sini, kalian tidak bisa lolos. Kamu seorang programmer? Apa kamu paham kimia, perbandingan sendawa dan belerang, rasio belerang? Aku tidak mengerti semua ini. Kalau begitu, cari sesuatu yang bisa kamu lakukan, cepat pikirkan. Apakah istana Taiji ini memiliki jalan rahasia? Kamu pasti mewarisi beberapa ingatan, kan? Tidak ada, ingatanku hanya tentang dikurung. Dia bahkan tidak berani keluar pintu. Lei Hu, Hadir. lepaskan topeng. Celupkan ke minyak api dan lilitkan di tiang. Kalau tidak mau mati, genggam erat pedangmu. Hayah. Tabrak mundur ke belakang tiang kota. Tahan. Struktur penahan beban istana utama memiliki redundansi 30%. Di bawah tanah ada jaringan saluran ventilasi. Saya menghabiskan 10 tahun untuk rekayasa balik dan memetakan simpul-simpul. Ini pintu belakang. Maaf, tadi cuma prosedur verifikasi. Harus dikonfirmasi. Kamu benar-benar berani mempertaruhkan nyawa. Atau anjing yang datang untuk menguji? Menarik, di luar kota ada bubuk mesiu hitam yang terkubur. Kirim sinyal, ledakan mereka. Buka pintu. Lei Hu, mundur, ikuti. Chu, Cari mati? kawan. Tidak bisa lihat kamu mati. Kesabaranmu sia-sia. Mundur. Tanpa perintahku, jangan ada yang bergerak. Kembang api di luar kota sangat indah. Sayangnya tak bisa selamatkan kalian. Lei Hu, jaga pelabuhan rahasia. Ada celah di arah jam 3. Ikuti aku, jangan ceroboh. Mencari mati. Awas benturan. Pemberontak, terimalah kematianmu. Atur barisan, blokir pintu keluar. Chu Ge, pergi.
Kamu pergi duluan. Ruosue, sandiwara ini harus berakhir. Ayah. Lagi pula dia suamiku. Konyol, dia anjing gila yang bisa menggigit kapan saja. He Bayue. Ya. Kamu benar-benar gila. Bunuh, ah? Ayo pergi. Apa yang terburu-buru? Kau, Jangan panik, biarkan peluru terbang dulu. pura-pura hantu, lepaskan panah. Meledak. Tiap hari dihukum. Orang kampung, cukup nonton, ya? Saatnya antar Perdana Menteri pergi. Dengan senang hati. Hadang dia, ah? Bentuk barisan lindungi Tuan. Siapa mundur akan dipenggal. Hukuman langit telah tiba. Itu markas tentara Beifu. Markas besar sudah menjadi abu. Istri dan anak-anak kalian semua menjadi abu. Benar-benar hukuman langit. Ibu masih di markas. Lari. Bagus sekali, kawan. Jenderal Chu. Kau menang. Tapi Kekaisaran Dakian. Belum waktunya kau yang memerintah. Hahaha. Cuhan, kau pikir kau menang? Masih ada 30.000 pasukan lapis baja di Camp Sisan, asal kau, monster ini, terbunuh. Dunia ini tetap milik kalian. 30.000 pasukan lapis baja. Rubah tua, zaman sudah berubah. Selesai. Semuanya selesai. 30.000 pasukan lapis baja hilang.
Ruo Sue, bunuh Xiao Yu, bunuh dia. Bunuh dia? Bunuh dia? Ah, Yang mulia, keluarga Yan sudah tiada. Sekarang waktunya aku pergi. Siapa yang mengizinkanmu mati? Aku belum mengizinkanmu mati, beraninya kau mati. Paduka terkejut. hamba terlambat melindungi Paduka. Mohon, Paduka. Turun tahta. Xie Wujiu. Urusan keluarganya tak perlu diurus anjing, dari kediaman Pangeran Zhenbei, Paduka terlalu serius. pengkhianat Yan sudah tewas. Mohon Paduka serahkan cap kerajaan, dan beristirahat di istana peristirahatan. Si peracun harus tewas demi kakek siang. Mencari mati. Ah, Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Pedangnya cepat. Jenderal Chu memang manusia dewa. Meskipun Mesiu amat kuat tapi tak bisa menembus hati manusia. cepat bicara. Ah, Cengerku, kamu ngapain dia? Kamu apakan cengerku? Yang mulia saat ini sedang di kereta kuda hamba. Tidur dengan nyenyak. Mohon Baginda menulis dekrit turun tahta. Saudara, bantu aku bunuh dia. Sandera ada di tangannya. Dakian bisa tidak memiliki. Pangeran Mahkota tidak boleh jatuh ke tangan Pangeran Zhenbei. Chuhan, bunuh dia. Keras kepala. Ruo Sue. Cari mati. Lepaskan. Tangkap. Xiao Yu. Bawa dia dan dorong ke belakang singgasana. Sudah terlambat. Kawan, Sudah selesai. Mimpi. Kamu? Jatuhlah. belum selesai. Semua harus mati. Keluarga Yan sudah hancur. Kalian juga jangan berharap hidup. Hentikan dia. Untuk Cenger. Jangan sentuh suamiku, anak durhaka.
Putra mahkota ada di kereta. Harus menerobos kepungan. Ayo. Situasi di luar kendali, mundur dan berlindung. Mereka gila. Serbu. Ayo lawan. Pegang ambang pintu. Jangan adu fisik. Mundur. Apa yang kamu lakukan? Warga. Ada orang. Bunuh. Bukan hanya satu. Sudah berakhir. Hantu, ya? Saudara. Yang mulia. 9 gerbang kota telah diblokade sepenuhnya oleh pasukan utama Pangeran Zhenbei. Sisa-sisa pasukan Longshan sedang berkumpul. Para pemanah, segera masuk ke terowongan. Cepat pergi. Turun. Saudara, diam dan turun ke bawah. Serbu. Mundur. Saudara. Tidak akan mati. Kau paham senjata api? Sedikit trik untuk melindungi diri? Terus jalan, di sini tidak aman. Ada apa? Hahaha. Sup. Kaisar, saya sudah lama menunggu hari ini. 2 arwah asing mengambil alih sarang orang lain. Kalian akan menjadi bahan pil keabadianku. Mundur, kawan. Matilah kau. Chuhan. Obat pertama sudah didapat. Semakin hidup energi kehidupan dalam daging dan darah ini. Ada apa? Apa yang kau lakukan? Kawan, nyalakan api, lempar ke dalam, lalu merunduk.
Beraninya kau. Merunduk dan buka mulut. Tutup telinga. Xiao Yu? Naik dulu. Su Taiho. Kaisar kecilku benar-benar susah mati, ya. Kelihatannya kalian memang punya cara. Yansong benar-benar mengira bisa menekan aku. Dia menginginkan kerajaan. Aku berikan padanya. Kekuasaan kerajaan hanyalah asap yang lewat. Orang-orang berebut kekuasaan dan keuntungan. Sungguh konyol. Terjebak di tahap Ki Refining selama 30 tahun. Ajal sudah dekat. Ki spiritual mengering. Kehidupan duniawi sama sekali tidak berguna. Sampai kalian muncul. Jiwa-jiwa asing dari dunia lain, yang tidak terikat aturan, asalkan menangkap kalian hidup-hidup, menyempurnakan pil keabadian dari manusia, itu bisa membantu aku melampaui. Nenek sihir tua. Bisa muat granat? Manusia biasa juga berani menghunus pedang pada dewa? Aha, Ruosue. Apa yang kau lakukan padanya? jiwa di dalam tubuh ini terlalu mengganggu. Aku membantunya mengosongkan tempat. Ah, perjuangan semut itu membosankan. Kalian pikir apa itu dinasti Dakian? Kejayaan abadi? Hanyalah kandang babi. Hahaha. Aku duduk saja selama 30 tahun. Melihat orang-orang bodoh berebut kekuasaan, mereka mengira mereka penguasa dunia. Hanyalah ternak yang dipelihara. Harus menemukan celah. Dasar tidak tahu diri. Patahkan lengannya. Sekarang, pecahkan. Pertahanan apa ini? Besi manusia biasa juga. Berani mencoba menembus pelindung Ki. Serangan fisik tidak efektif? Semut menggoyang pohon. Jadilah ramuan obat dengan patuh. Perbedaannya terlalu besar. Sudah selesai. Aku tidak rela tangkap dia. Suara apa itu? Itu suara kuda. Siapa yang berani datang ke sini? Yang menghalangi akan mati. Jangan lakukan hal bodoh. Lei Hu, jangan datang. Tidak tahu diri.
Mustahil. Cepat menghindar. Serangga rendahan yang tidak tahu maut. Lei Hu Jenderal. Jenderal, bertahanlah. Mundur, ini perintah. Maaf, saya membangkang perintah. Aduh. Mundur. Hanya usaha mati-matian. Aduh, Lei Hu. Jenderal. Lompat dari tebing. Lompat. Tidak ada pilihan lain. Bahkan jika kalian hancur berkeping-keping, jiwa kalian tidak akan lolos. Kawan. Tangkap mereka. Jangan bunuh mereka. Hei. Jangan mimpi. Ah? Xiao Yu menekuk kaki dan melindungi kepalanya. Bertahan, di bawah pasti air. Tidak. Tahan napas. Batuk, batuk, batuk. Kawan, bangun-bangun. Ruok sue, ruok sue. Kamu tidak boleh mati. Bertahan. Tidak apa-apa, Ruok Sue. Kita selamat. Cengir, tolong cengirku. Dia akan baik-baik saja. Pasti baik-baik saja. Menurutku. Ketemu. Apa ini? Enkripsi biner tingkat rendah. 1 panjang, 0 pendek. Warga desa. Tulis apa? Jalan rahasia terbongkar. Penjaga roh kegelapan bertarung mati-matian. Semua pasukan tewas. Cengir tidak berhasil menerobos. Dicegat. Janda permaisuri Su menahannya. Kamu gila apa? Pakai apa untuk menyelamatkan anak? Monster itu menangkap Cengir. Aku bahkan tidak bisa melindungi anakku sendiri. Dengar, kultivator juga makhluk berbasis karbon, juga terikat oleh aturan fisika.
Kau paham kimia? Aku paham cara memecahkan kebuntuan warga desa, karena aturan kultivasi tidak bisa kita lawan. Maka, urusan ini kita selesaikan dengan sains. Tahan, kita harus naik. Ruoxue, bertahanlah. Awasi dia, aku akan mencari jalan. Hati-hati. Tarik, turunkan platform lumpur ini. Dia bukan jenderal, dia adalah iblis. Usir iblis itu. Di hadapan kekuasaan, kebenaran tidak berarti apa-apa. Inilah yang disebut serangan dimensional. Seluruh kota dalam keadaan siaga. Kami menjadi iblis dari dunia lain. Ibu Suri memberikan hadiah, seluruh kota mencari kita. Jika tertangkap, bisa ditukar dengan pil pencuci sumsum. Mereka berani bilang kita iblis. Ini adalah mesin giling opini. Dia memotong semua jalan mundur. Pengumuman Cheng Er? Ada komisi? Lihat baris terakhir. Dia akan membakar Cheng Er sampai mati. Hukuman lentera. Aku akan membunuh nenek sihir itu. Pergilah kau mati konyol. Chuhan, apa kau tahu apa itu lentera? Dia baru 5 tahun. Kenapa dia harus menderita begini? Ayah macam apa aku ini? Dia ingin melakukan hukuman lentera. 3 hari lagi di altar pengorbanan. Pergi dan beri dia kembang api yang indah. Ruosue, kamu masih demam. Pergi. Dibakar hidup-hidup. Tidak. Tidak. Cheng Er, aku harus menyelamatkannya. Kembalikan Cheng Er padaku. Hentikan dia. Kau akan mati kalau pergi sekarang. Menyingkirlah. Kau harus menyingkirlah. Aku tidak peduli. Itu anakku. Dia baru berusia 5 tahun. Mereka akan membakarnya hidup-hidup. Jenderal Chu, aku mohon. Kau pasti punya cara. Tolong bawa aku keluar. Biarkan aku yang dibakar untuknya. Cari di setiap sudut, jangan lewatkan. Dia tidak bisa lari jauh. Maaf. Ruosue. Tuan, semuanya berbau karat. Hidung anjingku sudah tumpul. Mundur. Lanjutkan pencarian ke depan. Arah gerbang kota. Berapa banyak C4 yang masih ada di ranselmu? Tersisa 200 gram. Cukup untuk meledakkan setengah istananya. Kabar buruknya, tidak ada detonator. Bagaimana cara meledakkannya tanpa detonator? C4 sangat stabil. Butuh suhu dan tekanan tinggi untuk mengaktifkannya secara instan. Granat kejut bisa membutakan dan menulikan selama beberapa detik. Kabel ground fire masih bisa dipakai, tapi sangat tidak stabil. Altar pengorbanan ada di tengah kota kerajaan.
Sekitarnya tidak ada penutup. Di luar dijaga ketat oleh pengawal Yuming. Tidak bisa ditembus pedang. Energi pelindung dari arai darah penempa surga bisa memantulkan serangan. C4 tidak bisa meledakkannya. Kita tidak bisa masuk. Peluang menang adalah 0. Tidak ada logika yang berhasil. Kawan, Ibu Suri memasang array darah penempa surga. Ya, untuk membentuk perisai pasti butuh energi, kan? benar. Mengandalkan batu roh tingkat tinggi di bawah tanah sebagai sumber energi. Batu roh adalah sumber listrik, getaran adalah kabel. Pusat formasi adalah CPU. Energi spiritual adalah output, nama GAN. Hasilnya, sistem operasi pusat formasi menjadi sempurna. Yang mulia, Ibu Suri besok siang di altar pengorbanan. Menggunakan formasi darah pemurnian surga untuk berkorban. Memaksa Anda muncul. Karena Anda menganggap formasi sebagai sirkuit tertutup. Maka itu mudah. Ini keramik piezoelektrik. Memukulnya akan merusak keadaan fresko. Energi mekanik langsung berubah menjadi energi listrik. Satu pukulan menghasilkan 10.000 volt listrik statis. 10.000 volt masuk ke dalam energi di dalam sirkuit korsleting, kelebihan beban terbakar bahkan serangan balik. Formasi seperti chip paling takut tembus listrik statis. Di bawah pilar api, ini adalah pusat formasi, tembus pusat formasi. Serangan balik akan menghancurkan pembuat formasi. Cukup. Bang. Pusat formasi di tengah, di sekeliling penuh dengan pengawal kegelapan, bagaimana kau masuk? Aku lewat pintu depan. Apa? Bukankah Ibu Suri ingin memaksaku muncul? Aku masuk dengan jubah naga ini, aku adalah iblis langit. Kebencian akan mengunciku, aku akan mengorbankan nyawaku untuk membuka celah 10 detik. Kau gila? Kau bahkan tidak bisa bertahan 10 detik? Itu urusanku. Itu anakku. Aku tidak bisa melihatnya mati. Ini adalah strategi terbuka, hanya bisa diisi dengan nyawa. 10 detik, meski harus merangkak, tetaplah bertahan selama 10 detik. Ibu Suri datang. Guru Iblis Langit, bunuh dia. Lindungi Ibu Suri. Berhenti, cepat berlutut dan terima ajalmu. Hahaha, Nenek Susi Iblis, kau kira siapa yang bisa kau tipu? Kau ingin mengisap habis darah anakku. Diam, bunuh dia. Pengawal Yuming, hancurkan alatnya. Dia monster tua. Lihat formasi darah di bawah kaki. Itu adalah formasi yang akan mengisap habis darah kalian. Omongan sesat. Tangkap dia. Jiwa dan rohnya dilemparkan ke jurang 9. Ah, Ratu Iblis Su,
membuat pil dengan manusia hidup. Mengincar keabadian, hari ini bahkan ingin membunuh cucunya sendiri untuk persembahan. Mandriat, Apa itu mantra? Dia bilang janda permaisuri membuat pil dari orang hidup. Benar-benar Tuan Muda? Formasi darah langit, hentikan untukku. ah. Nenek tua, aku belum mati. Hahaha. Semut kecil berani menggoyang formasi besar? Nenek tua, gue belum mati. Gue belum. Ah. Kapten. Kamu lari cepat sekali. Tidak. Bukan. Hahaha, kenapa kamu hidup sendirian? Hancurkan? Matilah, Kapten. Bentengku mana bisa diinjak oleh kalian orang biasa? Tidurlah, semuanya sudah berakhir. Kapten, kamu terlalu lelah. Tetaplah di sini bersama kami. Sialan, Zuge, aku sudah tidak tahan. Minggir, Lu. Kamu berani.
Kamu bisa mematahkan formasi darah iblisku. Kau manusia biasa ini memang punya keahlian. Sayangnya, manusia biasa tetaplah manusia biasa. Berani melawan? Besi tua manusia biasa ingin menggerakkan pusaka dewa? Masih mencari apa? Mencari senjata rahasiamu? Atau senjata api yang kau banggakan? Mesin manusia biasa, besi tua dan tembaga bekas. Kau tertawa apa? Menjelang ajal masih pura-pura jadi hantu? Apa? Berani sekali kau. Hahaha, kukira itu artefak dewa-dewi. Benda mati biasa macam itu juga mau hancurkan formasi? Zaman sudah berubah, nenek sihir. Tidak, tidak mungkin. Kekuatan apa ini? Tunduk dan pejamkan mata. Ah, tidak. Formasiku. Minggir. Cheng Er.
Ibu, Ruoksue. Bunuh, bunuh. Xiao Yu, lindungi anak itu. Ayo, monster tua. Pergilah ke neraka untuk menghisap darah, monster tua. Ruosue. Chuhan. Bawa Cheng Er pergi. Mau apa? Dia sendirian di bawah, akan takut gelap. Ah. Area luar sudah bersih, jangan tinggalkan satupun sisa pasukan Yo Mingwei. Pintu dalam dikunci. Kota kerajaan sudah direbut. Bawa aku pergi. Kawal pangeran ke istana Qianqing. Jika kurang sehelai rambut,
Seluruh keluargamu akan dieksekusi perlahan. Eksekusi semua orang dalam daftar, jangan ada yang tersisa. Apakah Chuhan masih bisa bergerak? Tidak akan mati. Blokir 9 gerbang. Jangan biarkan seekor lalat pun terbang keluar. Siap. Para menteriku yang baik. Zaman menggunakan manusia sebagai ramuan obat harus berakhir. Mengolah Tao untuk hidup abadi. Mulut penuh dengan siklus Tao. Semua lahir dari makan manusia. Aku tidak percaya pada Tao. Aku hanya percaya pada pedang ini dan daya ledak Mesiu. Karena mereka menganggap manusia fana adalah semut. Maka biarlah para dewa ini melihat bagaimana semut bisa membalikan langit. Pertama, tambang gunung besi. Kita butuh sebuah tanur tinggi. Pangeran Cheng memiliki hati yang tabah. Mulai hari ini diangkat sebagai putra mahkota. Perintahkan Chuhan, diangkat sebagai guru agung. Putra mahkota segera berguru, Baginda, jangan. Chuhan hanyalah seorang prajurit. Kerajaan Qian dalam bahaya. Diam. Silakan minum teh. Pelajaran pertama. Kebenaran hanya berada dalam jangkauan tembak. Simpan dulu. Harus biar orang yang paham yang mengeluarkannya. Pahami dia atau mati. Ini memicu gigitan kupu-kupu leluhur, mengambil keajaiban alam. Taifu, hadiah mekanisme ini sungguh luar biasa. Satu rambut bisa menggerakkan seluruh tubuh. Boleh tanya, dewa yang mana? Ini yang disebut logika industri. Dalam 3 bulan, buatkan saya benda nyatanya. Ukurannya selisih 1 mm. Aku bunuh seluruh keluargamu. Apa kalian belum makan? Dasar sampah, Taifu, para saudara kehabisan napas? Di medan perang, apakah pedang terbang kultivator akan memberimu waktu bernapas? Ah. Mulai hari ini, lupakan ilmu pedang kalian. Aku ingin kalian latihan fisik. Latih kepatuhan mutlak, latih pembunuhan jarak dekat. Aku ingin kalian menjadi mesin-mesin pembunuh yang hanya menjalankan perintah. Taifu, pipa besi ini bahkan tidak memiliki mata pisau. Digunakan untuk memukul, terlalu ringan. Dijadikan senjata rahasia, terlalu berat. Pergi beritahu Baginda. Zaman telah berubah.
Tembus. Taifu, cangkang kura-kura ini tembus. Pedang Lauliu sudah bengkok pun tidak tembus. Puluhan saudara mengorbankan nyawa. Bahkan sehelai rambut pun tidak terluka. Kenapa menangis? Sentuh ini. Rasakan beratnya. Kultivator memiliki Tao, tapi kita punya bubuk mesiu, punya baja. Ketakutan pada dewa hancurkan bersama cangkang kura-kura ini. Ini adalah kekerasan absolut yang menjatuhkan dewa dari altar. Ada masalah. Pertahanan Beijing hancur. Bangsa barbar menyerang 100.000 pasukan. Di antara mereka ada satu orang yang membekukan tembok kota dalam sekejap. Membekukan tembok sepanjang ratusan meter dalam sekejap. Gimana ini, mau lawan? Tubuh fana? Bagaimana melawan monster? Ada yang aneh. Apa yang salah? 100.000 kavaleri langsung mendekati ibu kota. Sekarang bulan November, berbaris di musim dingin yang ekstrim. Bagaimana dengan logistik? Kuda perang bahkan tidak bisa menggerogoti kulit pohon. Ini adalah pantangan besar dalam strategi militer. Ini adalah serangan yang tidak mempedulikan biaya. Lao Chu, pikiranmu cepat. Pasukan bayangan gelap menggali altar mini. Kita membersihkan istana, memutus persembahan. Itu adalah sekte tersembunyi Han Mingzong. Persembahan terputus, mereka marah. Menggerakkan 100.000 barbar sebagai pion buangan. Ini bukan perang manusia biasa. Setengah jam yang lalu, sebuah es paku menancap di singgasana naga surat negara dari Han Mingzong. Yang mulia guru murka para dewa mayat bergelimpangan jutaan. Ini adalah hukuman langit, meminta yang mulia mengikuti kehendak langit, tenangkan kemarahan yang dahsyat. Ikuti kehendak langit. Ya, yang mulia, asal setuju menikah demi perdamaian, persembahkan pecahan giok. Guru, apa ini? Dengar baik-baik. Dalam kamus Dakian, tidak ada kata kompromi. Semua, perhatian. Periksa pemantik api. Lalu, target, berangkat dari gerbang Yumen, serbu, serbu, serbu. Pasukan senapan. Tembak bebas. Antar dewa pergi.
Bunuh habis semut tanpa kekuatan spiritual ini. Bunuh mereka. Serang. Baris pertama, tembak, lepaskan. Baris pertama, mundur. Baris kedua, maju. Tembak, Baris kedua, mundur. Baris ketiga, maju. Aku akan menyedot jiwa kalian. Semua, ada target, penyihir musuh, tembak 3 kali berturut-turut, jangan berhenti. Tuan. Anjing ini menempelkan kertas kuning aneh di tubuhnya, menghindari gelombang kejut. Kamu pikir kamu menang? Sampah tanpa bakat spiritual, hahaha. Aku bertanya, kamu jawab. Kamu juga pantas menantang dewa? Berapa banyak orang Han Mingzong? Bunuh aku, beraninya bunuh aku. Jawaban salah. Aku bilang, mereka hanya anjing pelacak untuk menghabiskan amunisi. Tujuannya, hahaha, kalian tidak tahu sama sekali di dunia seperti apa kalian hidup. 9 provinsi di dunia ini hanyalah ladang obat yang dipelihara. Semua makhluk hanyalah bahan habis pakai. Kaisar kalian hanyalah sapi perah, paling gemuk. Janda permaisuri hanyalah anjing penjaga, persembahan, untuk menukar pil berkualitas rendah. Apa kartu asnya? Apa yang direncanakan Ibu Surisu? Terlambat? Semuanya sudah terlambat. Xianxun sudah bangun. Manusia biasa pada akhirnya akan menjadi abu. Sudah cukup lihat? Seluruh pasukan, dengarkan perintah, bersihkan medan perang, 1 jam lagi, bongkar kemah, dan pulang. siap. Siaga, Perintah darurat. Tuan Markis, ini cap rahasia dari Anling Wei. Kembali ke istana.
dapat penghargaan dan hadiah. Utusan sekte, 特使入京， segera ke ibu kota dan kembali. Tuan Marquis, Sampaikan perintahku. Seluruh pasukan, tinggalkan semua perlengkapan. Tinggalkan tenda, tinggalkan meriam. Tuan Marquis, meriam itu milik kita. Diam. Bawa cukup makanan dan peluru untuk 3 hari. Berangkat dengan ringan. Pawai cepat menuju ibu kota. Yang menghalangi, bunuh tanpa ampun. Kaisar dunia fana. Hanyalah seekor anjing yang dipelihara sekte dalam kandang. Semut tanpa akar roh. Berani menyentuh jalan surga. Benar-benar konyol. Serahkan cetak biru senjata api, lalu bunuh diri di aula sebagai permintaan maaf. Aku akan menyelamatkan nyawa pangeran. Dia mengurus ladang obat ini. Kurang ajar. Semut yang tidak tahu aturan berani menggangguku. Berlutut dan terima hukuman. Makhluk yang tidak tahu tempat. Siapa yang mengizinkan manusia fana menatapku? Aku tidak hanya akan melihatmu, tapi juga akan menghancurkan penyamaranmu sedikit demi sedikit. Kebodohan ingin menggoyahkan pohon. Sungguh sangat konyol. Aku berdiri di sini. Kakak Chu, hati-hati dengan pelindung Cinya. Ayo, Biarkan aku melihat kemampuanmu. kalau begitu, biarkan kau melihat dengan jelas. Besi rongsokan macam apa ini? Zaman sudah berubah. Tidak mungkin, kekuatan ini. Kakak Chu, kau benar-benar menghancurkan pelindung energi? Au, apa? Ini senjata ajaib apa? Kaliber adalah keadilan. Kau tidak berani membunuhku? Aku adalah petugas Han Mingzong. Sekte ini pasti akan meratakan Dakian menjadi tanah rata. Ah, kubiarkan nyawamu yang hina untuk menjadi kurir. Langit runtuh. Ada yang menahannya? Istirahatlah, saudara. Ini jepit rambut Ruoxue. Kenangan terakhir yang dia tinggalkan. Dia bilang, akan kembali setelah menang perang.
Buka mata kalian yang seperti anjing dan lihat jelas-jelas. Inilah yang kalian sebut Tian Dao yang tak terkalahkan. Manusia biasa. Tubuh fana ini pun bisa menghancurkan mereka sepenuhnya. Sampaikan titah kedakian, hapuskan semua sistem lama, hentikan upeti tahunan, alihkan sepenuhnya ke status perang, kerahkan seluruh kekuatan negara untuk membangun pabrik, yang menghalangi, akan dieksekusi 9 generasinya. Pasukan baru, dengarkan perintah pabrik, senjata diperluas mulai hari ini. Buat lebih banyak senapan dan meriam, buat monster tahu apa itu banjir baja. Bunuh. Gila, kalian sekelompok orang gila tanpa bakat spiritual. Han Mingzong tidak akan melepaskan kalian, begitu pedang terbang keluar, Pasukan besar mendekat. kalian semua harus membayar harganya. Kakakmu mau apa? Mengumumkan akhir zaman. Kembali. Ehem. Katakan pada pemimpin kalian. Zaman sudah berubah. Tembakan berikutnya. Itu Ekspres Dongfeng.